Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jamil awliya'is salihin wal ulama al alimin wa ila jami'i muassisin wal masyayikh di hadal mahad wala jami'i arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa satina. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan Pondok Pesantren Sukahideng yang telah mempercayakan kepada saya untuk memberikan sambutan pada malam ini. Kepada bapak-bapak Dewan Guru, kepada seluruh santri yang saya cintai, alhamdulillah wa syukurillah pada hari ini saya bisa bertemu dengan Anda sekalian. Sebagaimana tadi disebutkan oleh Pak Aan, saya pun seperti Pak Aan juga. Dulu saya juga adalah santri di sini. Saya santri di sini tahun berapa ya, lupa lagi. Tahun 69. Mungkin ibu bapak Anda belum pacaran ya. Tahun 69 70 ya. Saya 70 ya, sampai 70 71. Saya 72 melanjutkan belajar di Jogja. Jadi saya di sini selama 2 tahun. Saya merasakan sebagaimana Anda rasakan sekarang ini. Sudah barang tentu anak-anakku semua datang ke sini mempunyai niat yang sangat tinggi, yang sangat luhur. Apakah niatnya apa saja? Maksudnya apakah cita-citanya apa saja? Tapi sudah barang tentu tadi sebagaimana dikatakan oleh Pak An, niatnya itu adalah karena Allah. Jadi kalaulah dulu sudah ditanamkan sejak di rumah niat lillahi ta'ala untuk mencari ilmu, maka pada kesempatan ini saya akan mengulangi lagi. Jadi apa yang dinamakan tajdid dunia, memperbaharui niat. Kenapa perlu diperbaharui niat? Adalah tasjid, untuk menyemangatkan kembali, mengingatkan kembali tentang niat luhur kita untuk mencari ilmu di sini. Sudah barang tentu dalam mencari ilmu tadi sudah dikatakan karena Allah Ta'ala, tapi juga harus kita punya goal, harus punya harapan ya. Apa harapan atau cita-cita yang akan kita peroleh dengan memulai belajar di pesantren Sukahideng ini? Nah, kita sejak sekarang ini harus punya cita-cita. Terserahlah cita-citanya mau jadi apa. Ini yang di depan cita-citanya menjadi apa? Jadi ulama, alhamdulillah. Rabbuna yuwafiq, insyaallah. Amin. Amin. Ini yang paling kecil nih, yang naon cita-citanya? Jadi ulama. Wah, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ada yang punya cita-cita yang lain? Hah? Tidak apa-apa. Jadi dari pesantren Sukahideng ini ya syukurlah kalau semuanya jadi ulama. Tidak jadi ulama pun jadi insinyur, jadi muhandis ya, jadi tabib, jadi dokter, tapi yang alim. Nah, itu yang diperhatikan. Nah, untuk sampai ke sana, pada kesempatan ini akan ada amanat dari saya mewakili dari pimpinan pesantren, yaitu tentang tahqiq di tahqiqil ahdab. Kaifa tuhaqqiq al ahdab, bagaimana kamu merealisasikan tujuan. Tadi disebutkan punya tujuan jadi ulama. Maka untuk jadi ulama Anda harus persiapkan dari sekarang. Apa saja atau yang nanti gambaran ulama seperti apa, dari sekarang harus dipersiapkan, gitu ya. Untuk mencapai cita-cita itu ada beberapa tahapan, ya. Ada beberapa tahapan, terutama selama kita ada di pesantren ini. Yang pertama adalah idaratul waktu, memanage waktu, ya. Kalau bawa catatan, catat ya. Memanage waktu, mengatur waktu. Jadi dari sekarang harus benar diatur waktu itu. Kenapa orang Jepang, orang Amerika maju? Karena mereka memanage waktunya itu, ya. Kan sama orang Amerika, orang Jepang juga satu hari itu kan 24 jam, sama dengan kita. Hanya memang mereka memperhatikan waktu itu. Padahal kita kan sudah diingatkan oleh Al-Quran tentang wal asri innal insana lafi khusrin illa. Tapi kita tidak memperhatikan itu. Jadi yang pertama adalah idaratul waktu, memanage waktu. Manage waktu, kapan Anda ngaji, ya, jangan sampai terlambat. Kapan Anda, anak-anak Anda semuanya sholat berjamaah, ya. Kapan Anda belajar di kobongnya masing-masing, di kamar masing-masing, dan kapan sekolah. Ini harus diatur waktunya. Nah, yang selanjutnya adalah tamdimul amal. Tamdimul amal, mengorganisir pekerjaan, mengatur pekerjaan, apa yang harus dikerjakan, terutama harus mengutamakan yang aulawiyat, yang paling utama. Apa sebetulnya yang paling utama yang harus kita laksanakan? Di pesantren sudah barang tentu. Yang pertama adalah mengikuti pengajian-pengajian di pesantren, ya. Sekolah mengikuti pelajaran di sekolah, tapi sesuai tadi dengan al-ahdab, ya, cita-cita atau tujuan kita. Di samping pelajaran yang diwajibkan dari pesantren itu, kita sesuaikan juga, sempatkan waktu juga untuk tahapan-tahapan yang ke depan akan kita capai. Jadi kalau umpamanya Anda akan menjadi ulama, ya, dari sekarang belajar tafsir, belajar fikih, ya, tahfidul Quran, itu satu keharusan kalau bukan jadi ulama. Kalau umpamanya akan jadi dokter, maka ilmu-ilmu yang ilmu sains yang menunjang ke sana harus dipersiapkan dari sekarang. Di samping sudah barang tentu tugas pokok yang ada di sini. Yang selanjutnya adalah yang ketiga, untuk mencapai merealisasikan tujuan kita, adanya al-indibat. Al-indibat itu adalah disiplin. Disiplin, ya, disiplin dalam mengatur pakaian, kebersihan di kamar, kebersihan di lingkungan, ya. Disiplin tentang apa saja aturan yang ada di pesantren harus ditaati. Itu antara lain tahapan-tahapan kita ingin jadi orang sukses. Ada seorang ahli yang berkata bahwa sangat sulit untuk mendidik anak disiplin.
lebih mudah mendidik anak sains, ilmu matematika dan sebagainya itu dianggap lebih mudah dibandingkan mengajarkan disiplin. Saya sering melihat, ya, Bapak sering melihat, umpamanya di di stasiun, ya, bagaimana orang Indonesia akan memperoleh tiket kereta. Itu sikap untuk disiplinnya itu sangat terbatas sekali, dan ini memang harus dibiasakan kita sejak di pesantren ini. Dulu ya 3 tahun atau 4 tahun yang lalu, Bapak sama Ibu ya pergi ke Jepang, ya. Di Jepang itu orang-orang sangat disiplin sampai kebersihan itu, ya, umpamanya di stasiun-stasiun itu tidak dijumpai satu sedikit sampah pun tidak ada, gitu ya. Coba kita perhatikan di pesantren di sini kan, coba setiap hari itu gerobak itu bawa sampah begitu banyak. Makanya ada pemikiran dari ibu-ibu di pesantren ini untuk merubah kebiasaan makan menggunakan plastik, dirubah dengan disting. Kenapa? Karena memang untuk penghematan dan kebersihan. Coba saja ya kita pikirkan, seorang makan itu berapa plastik? 3 paling tidak, ya, kresek itu ada untuk nasi, kemudian ada sayur, untuk minuman 3 ya. Kalau sehari seorangnya berarti 6 kresek. Padahal di pesantren ini ada 2.500 santri, kali 6 sudah berapa belas ribu sehari. Padahal plastik itu sangat susah untuk itu harus didaur ulang ini nggak ada. Kalau beda dengan umpamanya sampah berupa daun atau apa itu kan ditanam sudah bisa hancur. Plastik itu sampai berapa puluh tahun nggak bisa hancur. Oleh karena itu tolong ya, ini ada himbauan khususnya dari ibu-ibu pesantren untuk makan berpindah, ini budaya ya, berubah budaya memang agak susah. Yang tadinya pakai kresek nanti ke bisting. Ya, ini adalah untuk memperkecil ya sampah yang bertumpuk di pesantren ini. Coba ini kebiasaan ini dibiasakan. Saya pernah berkenalan dengan orang Jepang ya, waktu saya ke Jepang itu. Dia di lobi ya minum, biasanya pakai minuman air biasa yang pakai cup itu. Nah setelah itu sudah minum, ternyata di sana nggak ada tempat sampah. Gimana? Akhirnya cupnya itu ya, cup airnya itu disaku. Ya gitu kan. Di kita ada nggak yang seperti itu? Nah ini perlu dibiasakan. Karena kalau di kita kadang-kadang ya, kalau di suguhan minum itu malah minumannya tuh nggak dihabiskan. Itu kan mubazir ya. Baik air teh ataupun air putih, kalau disuguhin itu harus dihabiskan. Inilah ada perbedaan tradisi di Sunda dan di Jawa ya. Kalau di Jawa itu harus habis disuguhin minuman tuh. Di sini kadang-kadang hanya sedikit aja disisakan. Kemudian siapa yang akan minum sisanya? Kan nggak ada. Nah coba kita tradisikan ya, disuguhan pulang nanti ke rumah ya, ada minum, dikasih minum oleh ibu, maka air yang disuguhkan itu cobalah untuk dihabiskan, jangan disisakan, karena kalau disisakan dan akhirnya mubazir. Yang selanjutnya yang perlu ini itu masalah al-indibat ya. Masalah al-indibat itu masalah tadi disiplin. Ya. Nah sekarang bagaimana cara mencapai tujuan itu? Di sini disebutkan ada artikel ya, kaifa tuhaqqiq al-ahdaf. Bagaimana cara merealisasikan tujuan? Yang pertama, ahdapan ya, ahdapan muayyanan. Tulislah, letakkanlah tujuan yang tertentu. Ya, gitu kan? Yang tertentu. Jadi kita itu
dalam nanti di dalam berdoa sebagaimana biasanya ya, yang umum, Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an wa shifaa'an beda umpamanya kan, dan doa-doa yang lainnya banyak. Di samping itu masukkan juga doa khusus ya, apa yang menjadi cita-cita kamu. Umpamanya saya ingin jadi ulama, sebutkanlah, kalaupun nggak dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, silakan. Ada cerita kawan saya sekarang jadi pejabat di Jakarta, sekarang jadi kepala BPIP ya. BPIP itu apa? BPIP itu apa? Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Itu ketuanya kawan saya ya, kawan bapak. Nah, dia cerita sejak dulu, sejak di pesantren, dia berdoanya di samping doa-doa yang umum ya, yang ma'thurat, dia punya doa tersendiri. Doanya itu apa? Allahumma ftahli abwaaba Harvard. Harvard kan universitas yang terkenal di Amerika kan. Itu dibaca di samping doa-doa yang lainnya. Benar kejadian, jadi itu. Jadi mahasiswa di Harvard. Atau mungkin bagi Anda mamanya berdoa, Allahumma ftahli abwaaba Jamiatil Azhar. Gitu kan? Ya Allah, bukakanlah kepada saya pintu-pintu untuk masuk ke Universitas Al-Azhar. Alhamdulillah dulu saya pernah kuliah di sana ya, di Azhar tahun 78 sampai 82. 4 tahun saya di sana di Al-Azhar. Nah, itu kan bisa ada ini kan, doakan di dalam doa, dibisikkan kepada Allah waktu tahajud dan sebagainya. Dan itu kawan saya tadi yang saya sebutkan itu, setelah dia ke Harvard dan sudah menjadi dosen di UIN, dia berdoa lagi, Allahumma ftahli abwaaba istana presiden. Dia bilang gitu kan, ya Allah, bukakanlah bagi aku pintu-pintu ke istana presiden. Akhirnya ya memang masuk juga, tapi ya jadi pembantu presiden. Maksudnya pembantu bukan tukang sapu-sapu, pembantu dalam menteri, setahap menteri. Nah itu ya. Jadi kalau kita sudah ada tujuan yang ditentukan, maka kita akan mengikuti tahapan-tahapan bagaimana bisa masuk tujuan itu. Ya, yang selanjutnya, ahdafaka bidzakain, letakkanlah, tentukanlah tujuan-tujuan kamu itu bidzakain, dengan cerdas. Nah, la syakka annaka sami'ta annal ahdaf adzakiyah min qibali smart goals. Tidak diragukan lagi bahwa Anda sudah mendengarkan bahwa tujuan yang cerdas itu adalah istilahnya smart goal. Jadi smart goal itu ya tujuan yang smart. Smart itu apa artinya? Cerdas ya. Nah, ini setiap kata itu menjadi kata kunci untuk mencapai tujuan kita ya. Pertama apa? Kalau smart itu hurufnya S. Nah, S itu adalah spesifik, muhaddadah dalam bahasa Arabnya. Jadi tujuan kita tuh harus muhaddadah, harus spesifik, harus jelas, tadi ditentukan ya. Jadi Anda harus menentukan dari sekarang tuh apa yang menjadi tujuan. Ya memang kita tuh belajar lillahi ta'ala ya, tapi tujuan tuh secara spesifik harus ada. Sebenarnya tadi saya katakan, dulu waktu saya sekolah di kuliah ataupun pesantren di sini, tujuan saya ingin belajar di luar negeri, ya gitu kan, belajar di luar negeri. Memang ternyata waktu di kuliah di Jogja, pas sudah BA ya, tahun berapa itu, tahun 75, nah, lulus BA, saya ikut tes untuk ke Baghdad waktu itu. Dari sekian ratus mahasiswa yang lulus itu, yang ikut itu hanya 10 yang lulus. Nah, 10 lulus, termasuk saya yang lulus itu 10 itu. Nah, waktu itu ke Baghdad. Setelah itu saya urus ke Jakarta. Coba perhatikan ya, saya ceritakan ini supaya menjadi motivasi kepada kamu semua. Setelah saya urus ke Jakarta, ternyata di Jakarta zaman dulu kan administrasinya di Kemenag, di depan ya kurang begitu baik lah.
ya. Sudah diurus ternyata sudah diisi oleh orang lain. Padahal ini gimana nih, cita-cita saya kan belajar ke luar negeri. Nah ingat ya, ingat itu hanya cita-cita, tapi tidak boleh keluar dari niat lillahi ta'ala. Tadi di awal ya, niat lillahi ta'ala. Maka kalau terjadi ya, tujuan kita, ahdaf kita tidak tercapai dalam waktu dekat, karena kita sudah niat lillahi ta'ala, kita kembalikan kepada Allah. Oh mungkin ada rencana Allah yang lain, yang lebih baik dari harus ke Baghdad. Memang waktu akhirnya beberapa tahun kemudian terjadi peperangan di Baghdad. Coba kalau saya jadi ke Baghdad, mungkin saya sudah menjadi apa, kena bom atau apa di sana. Nah ini kan antara hikmahnya. Hikmah yang kedua, akhirnya saya kan bisa melanjutkan sarjana Dr. Andes ya di UIN. Nah setelah itu, setelah selesai, ikut lagi saya tes untuk ke Mesir. Nah, waktu itu kan ke Mesir itu satu UIN satu UIN itu satu orang. Se-Indonesia dulu itu ada se-IAIN ya, ada 14. Jadi hanya 14 mahasiswa yang dikirim ke Azhar, dan saya satu-satunya yang dikirim dari IAIN Jogja. Nah ini ya. Dan lagi yang perlu saya tularkan kepada Anda semua, bahwa kita itu ditakdirkan oleh Allah itu untuk fastabiqul khairat, untuk berlomba. Jadi Anda belajar di sini jangan hanya apa, datang ke pengajian, tahu-tahu hanya sare, tengah dengekeun karena pengajian. Nah itu kan masih di sini juga udah pada ngantuk tuh, ya gitu kan. Jangan seperti itu, tapi harus benar merasa ada persaingan, karena memang kita itu sejak di apa kandungan ibu kita itu adalah termasuk yang lolos, yang unggul, karena menurut medis ya, di dalam perut ibu itu ada 15 juta sperma. Ya itu ya, kita akan susah ngitungnya gimana ya, sperma bapak itu ada 15 juta. Ini jangan, ini bukan cabul ya, tapi ini ilmu pengetahuan. Dari 15 juta sperma itu hanya satu yang jadi, ya kamu ini. Nah ini kan berarti kan kita itu sudah ditakdirkan untuk bersaing sejak dulu. Makanya kamu ya, kalian di pesantren juga harus berlomba, bersaing, harus menjadi orang yang paling pintar di kelas di pesantren, harus menjadi paling unggul di sekolah, karena memang kita ditakdirkan untuk fastabiqul khairat. Nah itu ya. Jadi yang pertama dari SMART itu spesifik, muhaddadah. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua setelah S itu apa? M. M itu measurable, qabilatun lil qiyas, bisa diukur. Nah, measurable, qabilatun lil qiyas. Jadi sini sebutkan bahwa kita memang untuk menyentuhkan tujuan itu harus yang bisa diperhitungkan dengan kemampuan kita. Ya, kita umpamanya ada mau ke luar negeri ya, diperhitungkan ada nggak dana yang bisa menopang kita bisa sampai ke luar negeri. Kalau enggak gitu, yang langkah yang kedua, bisa nggak kita mencari beasiswa untuk bisa ke luar negeri. Nah gitu kan. Jadi ada beberapa ya, kalau yang nggak ada dana ya udahlah, nggak usah ke luar negeri. Nah itu kan, kita cukup saja umpamanya di sini ke Cipasung atau ke Bandung atau ke Jogja. Nah gitu ya. Jadi qabilatun lil qiyas. Yang selanjutnya, yang ketiga apa? Setelah SN, A. A itu attainable, qabilun lit tahqiq, yang memungkinkan untuk direalisasikan. Ya, jadi ya umpamanya wah saya bercita-cita ingin jadi presiden. Bagus, tapi bisa direalisasikan atau enggak? Yang persaingannya tidak terlalu susah. Jadi bikin yang bisa direalisasikan. Seperti menjadi ya, cita-cita mau setelah selesai dari sini mau jadi ulama, bagus, kan bisa direalisasikan. Mau kuliah di Cipasung, bisa direalisasikan. Kuliah di Jogja, bisa. Jadi
cita-cita itu yang qabilun litahqiq, attainable. Kemudian yang keempat apa? M. R, ya, relevan. Dzatu sillatin bima taf'aluhu. Ya, dzatu sillatin bima taf'aluhu. Yang ada kaitannya, relasinya dengan apa yang kau kerjakan. Nah, jadi kalau umpamanya Anda pesantren, ya kemudian sekolahnya di MAN, kemudian jurusan agama, ya jangan punya cita-cita jadi insinyur. Nah, kan nggak ada relevansi nggak ada. Jadi harus yang ada relevansinya. Nah gitu kan. Jadi umpamanya kalau umpamanya mau jadi insinyur, dari sini ya MAN-nya jurusan sains, jurusan IPA. Ya gitu kan. Kemudian yang selanjutnya apa yang terakhir? T, ya. Yang T itu adalah time bound, murtabitatun bi tawriz zamani, berhubungan dengan siklus waktu. Nah, jadi ada ketentuan waktu. Jadi jangan sampai selamanya di pesantren Sukahideng terus, jangan. Harus ada target, kamu di Sukahideng itu berapa tahun, supaya adik kamu juga bisa ke Sukahideng. Ya, ada berjenjang ya. Kamu umpamanya di Sukahideng 6 tahun ya, 6 tahun. Nah, nanti setelah selesai aliyah, yang tadi sekarang sanawiyah, aliyah nanti pindah ke Bandung atau kemana, sehingga adik kamu bisa masuk ke Sukahideng. Jadi kita tuh belajar itu harus ada tadi ya, murtabitatun bi tawriz zaman, harus mengikuti siklus waktu. Kan masa kita ada di sini terus? Nabi Muhammad juga kan dari Mekah kan ke Madinah, kan tidak di Makkah terus. Kalau kita pindah ke tempat lain, insya Allah nanti akan ada perubahan suasana lain. Nah gitu kan. Jadi tentukan di sini umpamanya sekian tahun, nanti di perguruan tinggi sekian tahun. Nah itu. Jadi kemudian mau keluar lagi sekian tahun. Ini kan cita-cita. Jika tidak terlaksana, tadi saya katakan, kita tetap karena niat yang lillahi ta'ala, kembalikan kepada Allah. Jika tidak tercapai cita-cita ini, maka kita yakin Allah akan menentukan takdir yang lebih baik dari apa yang kita laksanakan. Kelihatannya sudah pada ngantuk, sebenarnya masih panjang ya. Coba supaya tidak ngantuk, bareng apa, sholat badar dulu sambil berdiri. Ayo. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibin tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah amuli mujahidilillah bi alil badri ya Allah. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habib. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Salalik, duduk ya. Terima kasih ya, atur nuhun. Perlu saya informasikan ya, tradisi di Arab, terutama di Mesir ya, kalau ada orang yang sedang berbantah-bantahan pasea di bis atau di apa ya, pokoknya sampai sudah marah memegang pakaian kita ya, tinggal kita ucapkan aja shollu ala nabi, maka dia tidak akan jadi marah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu tradisi yang sangat baik ya. Jadi kalau umpamanya ada yang, sekali lagi, tradisi di Arab, khususnya di Mesir, halo, dengarkan sebentar ya. Jadi kalau ada yang marah itu di Mesir, tradisinya umpamanya marah sampai mau mukul,
memegang badan kita. Nah kemudian sebutkan aja oleh kita tuh shollu ala nabi Allahumma sholli ala Muhammad. Nah tapi celakanya ada satu atau dua orang kawan Indonesia ya, itu pernah berbantah-bantahan dengan orang Mesir, bajunya udah dipegang oleh orang Mesir. Sana kan harus hati-hati di Mesir itu, senjatanya itu dengan kepala, gak boleh. Kalau dengan pukulan ini ketahuan oleh polisi itu bisa ditangkap, gak boleh mukul. Tapi kalau dengan kepala, walaupun sampai pecah kepala tuh gak jadi hukuman. Tapi kan orang Mesir kan tinggi besar, tenaga juga besar. Jadi kalau sudah dipegang-pegang ini kan hati-hati. Nah itu ada kawan saya pas sudah digini kan, terus bilang shollu ala nabi. Akhirnya kan orang Mesir letakkan tangannya, pas tangannya di bawah kan masuk gitu kan. Nah itu kan nggak boleh, nggak jujur ya. Nah begitu kan orang Mesir marah, lari gitu ya. Itulah apa taktiknya orang Melayu seperti itu. Ya itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sebelum menutup acara ini, ada satu pertanyaan yang nanti yang bisa menjawab ada hadiah dari panitia. Mana Pak ini? Pak Saha? Bagian acara terus Pak Kang Saha, Kang Sanes, nu bagian acara itu Kang Saha. Fikri siapa? Hambali. Mana Kang Hambali? Kang Hambali nggak? Udah disediakan itunya hadiahnya belum? Oh udah ya. Saya cuma satu saja ya hadiahnya, atau ada 2 atau 3 hadiahnya? Satu ya. Satu. Saya untuk mengecek keseriusan Anda dalam mendengarkan ceramah saya tadi. Tadi saya sebutkan untuk mencapai tujuan itu harus dirumuskan dalam satu kata. Coba sebutkan dan sebutkan singkatannya dari kata itu. Ada yang bisa ngacung tangan? Ya, sok hadir, sini. Ayo cepat waktunya habis. Sok nyebut. Ya kadir sok. Ya sok ada sok. Apa saja katanya apa? Yang 5 Pak. Ya apa katanya? Spesifik atau muhadadah, mosidibel, aktadibel, Ya, relevan, timken. ya, telepon ya. Selamat ya. Nah. Dengan demikian ceramah atau amanat dari saya tadi disebutkan mewakili dari pimpinan pesantren cukup sekian, dan marilah kita tutup acara taujihat ini. Berapa hari taujihat ini? Seminggu apa? Ya, kurang lebih 1 minggu. Kita tutup dengan berdoa kepada Allah, dan tutup dengan berdoa semoga dari awal sampai akhir bermanfaat bagi kita sekalian.
ala hadiniyah wa jaminiyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengan demikian acara taujihat sekali lagi ditutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak yang kami hormati, supaya berkenan tidak beranjak dari atas panggung untuk pelepasan papan nama peserta taujihat secara simbolis. Kepada Muhammad Ilham Rizki Asrama Al-Falah Kamar 10 dan Fatia Ramadhani Fikri Asrama Syifa 4 Kamar 22 dimohon untuk naik ke atas panggung.